Dahulu kala di sebuah peternakan, tepat di samping kolam, induk bebek sedang duduk di sarangnya di atas telur. Saat itu adalah hari musim panas, perlahan satu persatu telurnya pecah. Semua bebek berkata kuek-kuek, tapi ada satu telur yang tidak menetas. Kakek bebek mendengar semua suara bebek yang baru lahir, kemudian pergi menemui induk bebek. Induk bebek memberitahunya tentang telur yang belum menetas. Kakek bebek mengira telur itu tampak seperti telur kalkun karena ukurannya yang sangat besar. Setelah beberapa hari menunggu, telur besar akhirnya menetas. Induk bebek dapat melihat bahwa anak itik itu tidak sama dengan yang lain. Dia lebih besar, putih dan jelek. Tetapi induk itik itu yakin kalau anak itu akan berubah dan menjadi seperti yang lain. Ketika induk itik dan anak itik pergi berenang di kolam, itik jelek bahkan bisa berenang jauh lebih baik daripada yang lain. Sehingga membuat induk bebek merasa sangat senang akan hal ini. Setelah mereka berenang, ibu bebek membawa anak itik ke peternakan untuk bermain. Hewan ternak melihat itik buruk rupa dan sangat jahat padanya. Mereka mengatakan padanya bahwa ia tampak jelek dan dia terlihat tidak seperti anak itik lainnya. Anak itik buruk rupa menjadi sangat sedih. Induk bebek tidak senang dengan hewan lain dan menyuruh mereka untuk meninggalkan itik buruk rupa sendirian. Induk bebek memberitahu mereka seberapa baik bebek jelek itu berenang, dan menurutnya dia akan terlihat seperti bebek lainnya di kemudian hari. Hari-hari berlalu dan tidak ada yang mendengarkan induk bebek. Hewan ternak masih mengolok-olok itik jelek itu. Anak itik juga jahat kepadanya dan tidak mau main bersamanya. Itik buruk rupa merasa sangat sedih. Dia tidak ingin berada di peternakan lagi. Suatu malam dia melarikan diri. Dia pergi sangat jauh dan tertidur di rawa-rawa berlumpur. Keesokan paginya, itik buruk rupa terbangun dan melihat beberapa itik liar memandanginya. Dia bertanya kepada mereka, apakah dia bisa tinggal bersama mereka? Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia jelek, jadi dia tidak bisa tinggal bersama mereka dan harus pergi. Itik jelek itu sangat sedih, tidak ada yang bersedia menjadi temannya karena dia sangat jelek. Hujan mulai turun, hingga itik buruk rupa berteduh agar tetap kering. Dia berlindung di bawah beranda di sebuah rumah tua. Keesokan harinya, pintu rumah terbuka, dan seekor anjing besar keluar. Anjing itu menggonggong ke arah itik buruk rupa. Kemudian itik itu melarikan diri dengan sangat cepat. Hari-hari berlalu, dan musim dingin tiba, si itik buruk rupa sangat kedinginan. Dia tinggal sendirian di dekat sebuah kolam dan membuat rumahnya di rerumputan panjang sepanjang musim dingin. Akhirnya musim semi datang dengan hari yang cerah. Suatu hari di kolam, itik buruk rupa melihat 3 angsa cantik yang sedang berenang. Itik buruk rupa tahu bahwa mereka tidak akan menginginkannya sebagai teman karena dia terlalu jelek. Ketiga angsa itu melihat itik buruk rupa dan berenang ke arahnya. Mereka berkata, "Halo angsa baru." Kemudian anak itik jelek bertanya kepada mereka, mengapa mereka memanggilnya angsa padahal dia bebek? Angsa mengatakan kepadanya bahwa dia bukan bebek dan menyuruhnya untuk melihat bayangannya di air. Itik jelek sangat senang dengan bayangannya di air. Dia bukan bebek jelek lagi, dia adalah angsa yang putih dan tampan. Ketiga angsa senang menjadi temannya, dan mereka semua berenang di kolam. Keempat angsa terbang di langit. Sekarang itik buruk rupa adalah angsa putih yang tampan. Dia sangat senang. Anak-anak di tanah bertepuk tangan saat angsa terbang di atas mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Selalu peduli dengan orang lain dan jangan pernah jahat kepada orang lain.